kunci yang pertama tadi, kelahiran baru, pondasi kemenangan. Ini dasar, sama seperti rumah. Itu harus dimulai dari pondasinya. Kalau tidak, bangunannya akan runtuh. Saat kita menerima Kristus, kita mendapat identitas yang baru, kita meninggalkan hidup kita yang lama. Kita sudah menang di dalam Tuhan. Yang mengalahkannya adalah Kristus, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, sehingga kita tempatnya di surga. Ketika kita menerima Kristus, kita menerima hidup yang kekal. Pastikan Anda sudah dibaptis, pastikan Anda sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, bukan hanya pendengar, hanya mendengar tapi tidak pernah mau menerima Kristus. Siapa di sini yang sudah menerima Kristus? Ya, Anda sudah ada di satu kunci kemenangan untuk mengalahkan dunia ini, saudara. Kalau iblis sudah dikalahkan, tapi dunia perlu dikalahkan. Karena kita masih tinggal di dunia ini, saudara. Kita perlu meninggalkan kebiasaan lama ketika kita ditenggelamkan, dibaptis. Ini kunci kemenangan, dan kita hidup sesuai dengan nilai kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia ini. Karena kita identitasnya adalah duta surga. Ketika kita kelahiran baru, roh kita yang lahir baru, saudara. Saudara, kemenangan sejati ini yang disebut adalah kemenangan yang didasari iman pada Kristus. Kemenangan yang didasari pada iman pada Kristus ini kemenangan yang pasti, kemenangan yang menyeluruh seluruh aspek hidup kita, menang. Saudara, yang kedua, apa kunci untuk mengalahkan dunia ini agar kita berkemenangan karena kita masih hidup di dunia ini? Yang kedua adalah iman. Kemenangan sejati didasari iman pada Kristus. Iman pada Yesus ini seperti jangkar, saudara. Jangkar. Sama seperti ketika kita masih tinggal di dunia, saudara ya. Jangan lupa kita tinggal di dunia. Hidup ini gak ada yang namanya gak ada masalah. Sampai kita mati, dari awal kita lahir, sudah lahir masalah, saudara. Karena kita masih tinggal di dunia. Tapi percayalah, justru dalam masalahlah kita melihat kemenangan demi kemenangan. Jadi yang mengalahkan dunia ini adalah iman kita. Ini kunci yang kedua. Iman apa? Iman kepada Kristus. Iman itu apa? Segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat, saudara. Dunia ini digambarkan sebagai gelombang. Dan kita ada dalam perahu yang terombang-ambing. Kamu akan dengar kabar dari sana, kabar dari sini yang mengguncang imanmu. Bahkan dalam pengajaran-pengajaran akan banyak juga yang menggencangkan imanmu. Tetapi iman itu harus seperti jangkar yang kuat, sau yang kuat. Apapun kabar berita yang kita dengar, tantangan, godaan dunia, ya, karena tadi dunia, ya, saudara. Jadi ada yang mau saya katakan, saudara. Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Tetapi saudara, dia akan selalu seperti singa yang singat untuk menjatuhkan kita semua. Yang kedua, saudara, kuncinya adalah iman. Iman itu seperti jangkar, sau yang kuat yang akan menolong kita. Sama seperti perahu ketika dia ada di gelombang laut. Bayangkan gelombang laut itu seperti tantangan, cobaan, godaan. Kalau dia oleng-oleng, maka imanlah yang akan meneguhkannya. Iman di mana? Iman kepada Kristus. Iman apa? Iman bahwa kita percaya Kristus yang memegang kendali. Dia berdaulat atas hidup kita. Dan dia punya rencana dalam apapun. Dan kita menyerahkan hidup kita kepada dia apapun tantangannya. Imanmu harus kokoh di dalam Kristus. Sehingga kamu tidak terombang-ambing. Boleh angin sekencang apapun, kamu tetap tidak tenggelam dalam lautan. Karena iman seperti jangkar yang kuat. Saudara, apa yang bisa menyerang iman kita, saudara? Pertama, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda bangun tidur setiap pagi, setiap hari, kita menghadapi yang namanya peperangan rohani. Peperangan apa, saudara? Peperangan rohani. Mau sehebat apapun bangunannya,
Ya, semegah apapun sesuatu, semegah apapun kapalnya, tapi kalau pintu masuknya tidak dijaga, saudara, maka apapun bisa roboh. Pintu masuk rumah kita yang megah itu bisa kecolongan maling dan semua isi rumahnya akan dicolong kalau pintunya tidak dijaga. Saudara, ada banyak celah yang dicari oleh iblis untuk menyerang kita. Dia bapa segala pembohong, dia sudah dikalahkan di kayu salib. Tetapi kita perlu mengambil bagian kita untuk juga menjaga diri kita dari tiap celah-celah untuk iblis masuk menyerang iman kita, menyerang kita. Saudara, kita ini yang membedakan kita dari hewan, yang membuat kita istimewa, kita terdiri dari 3 bagian: tubuh, jiwa, roh. Level paling tinggi adalah roh. Makanya jangan hanya kasih makan tubuh kita ini, tetapi juga kasih makan roh kita. Selemah apapun tubuh bisa lemah, tapi roh harus semakin kuat, semakin kuat. Rohlah yang akan masuk kepada kekekalan setelah kematian yang pertama, saudara. Saudara, kalau Anda tidak memberi makan roh Anda, justru yang tubuh kita pasti akan melemah. Tetapi tubuh yang lemah jika roh kita kuat, karena memang usia akan memakan usia tubuh kita ini, tetapi roh kita kuat, tubuh kita pun bisa kuat, saudara, tetap kuat untuk melayani Tuhan. Saudara, saya mau katakan, Anda harus paham, tubuh, jiwa, roh. Lewat tubuh ini menjadi pintu yang bisa iblis pakai untuk menyerang kita, supaya kita lemah, goyah, bahkan roh kita pun lemah. Roh memang penurut, tubuh lemah, daging lemah. Karena itu kita perlu menyadari, saudara, sama seorang tentara, ya, saya mau katakan dulu ya, pintu masuknya itu untuk iblis menyerang kita dari tubuh kita melalui panca indera, terutama mata dan juga telinga. Mata, kalau kita melihat hal-hal yang pornografi, hal-hal yang jahat, itu mempengaruhi pikiran kita. Ini medan tempur sesungguhnya. Ini harus ditaklukkan pada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Lewat pikiran, lewat hati, lewat mulut dan perkataan, ini yang bisa membuat kita jatuh. Pikiran sudah dikuasai, itu masuk pikiran ke jiwa, ke emosi kita. Ini jiwa itu melingkupi bagian emosi dan pikiran. Karena itu kita perlu berdoa setiap waktu. Bahasa roh itu menguatkan kita untuk menangkis semua. Karena dunia ini, musuh kita ya, dunia ini yang sedang selalu kita upayakan untuk kita taklukkan. Disinilah mencakup keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan mata dimulai dari panca indera mata kita. Apa yang kita lihat, jaga apa yang kita lihat. Kalau tidak sengaja lihat tidak apa-apa, tapi kalau sengaja dilihat, ini jendela, ini pelita tubuh. Inilah serangan iblis untuk menyerang. Mulai dari tubuh dulu dia masuk, lalu ke jiwa, lalu ke roh, sehingga roh kita mati, saudara. Maka kita ditaklukkan, padahal iblis sudah ditaklukkan. Tetapi ketika kita tidak bisa menaklukkan diri kita untuk menaklukkan keinginan dunia, keinginan daging, keinginan mata, maka semua juga tidak akan ada gunanya, saudara. Jadi apa? Saudara, semua kuncinya firman Allah, firman Allah. Makanya saya selalu beresponsoria, baca firman Allah. Saya jadikan hati ini, aku percaya Alkitab ini firman Allah sendiri yang memberi aku hidup yang berkemenangan. Mungkin Anda pikir itu permainan kata-kata, tidak. Makanya dikatakan baca renungkan. Firman Allah harus membaharui pikiran kita. Pikiran medan tempur yang sesungguhnya harus ditaklukkan pada Kristus. Ketika pikiran itu bisa mengelana kemana-mana, bahkan saya ngomong gini ya, pikiran Anda sedang berperang. Sekarang katakan, aku taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati ini, disinilah juga emosi, disinilah juga jiwa ya. Hati ini harus dijaga. Mungkin belum keluar dari mulut, tetapi apa yang ada di hati itu akan akhirnya keluar dari mulut. Makian, ketika kita dengki, iri, nggak kita jaga hati kita, dari mulut pun terlaksana. Bunuh dia, singkirkan dia. Itu kan dimulai dari pikiran, dimulai dari pikiran ke hati, keluar ke mulut, perintah-perintah dosa. Makian-makian yang menjatuhkan orang, saudara, ini celah masuk.
Dan saya mau katakan, ketika kita mendeklarasikan iman kita, percaya kita dengan